Halo, selamat datang di Cardano Indonesia Town Hall edisi perdana ya teman-teman. Perkenalkan, saya Fani Wijaya, saya Cardano Ambassador Indonesia. Saya akan memandu diskusi kita pada siang hari ini teman-teman. Pembicara pertama kita ada Bro Randi. Bro Randi ini dari Civic Committee Cardano Civic Committee ya. Iya, lebih tepatnya Intersect ya. Oh ya, jadi ini adalah Bro Randi ini adalah perwakilan dari Intersect ya. Intersect, udah gitu yang kedua, yang baru balik ya, Bro Randi dari convention ya Iya, di mana di Nairobi ya. Nairobi Kenya. Oke. Nah, untuk pembicara kedua kita ada Bro Alvino. Ini adalah dia adalah Cardano Lead Developer di Indonesia. Ya, Bro Alvino ya. Gitu yang dia udah siap untuk develop semua sistem Cardano di Indonesia tuh kita akan ngobrol sama Bro. Oke, untuk pada siang hari ini teman-teman kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang update terbaru di Cardano ecosystem. Yang kedua akan project Indonesia yang sedang ongoing project dan peluang-peluang yang ada di project Catalyst. Ya. Oke, yuk kita langsung aja ya teman-teman buat ngobrol mengenai topik pembahasan yang tadi. Untuk yang pertama nih, saya mau punya pertanyaan untuk Bro Randi ya. Perkembangan penting di Cardano akhir-akhir ini ada apa aja nih Bro Randi? Perkembangan penting mungkin kemarin ada budget reconciliation ya. Itu udah beres workshopnya, itu series cukup panjang. Nggak semuanya diikutin karena nggak ngerti juga ya. Jadi kita ambil summary-nya, kita tahu keputusan akhirnya apa. Itu untuk governance tool juga kan. Kita tahu nanti dari treasury-nya ada perubahan. Lalu mana yang alokasi yang tepat masuk ke kategori governance tool itu ada yang sudah di refresh juga. Lalu dari situ kita sekarang sedang menanti proposal apa saja yang menang nantinya. Oke. Lalu mereka akan eksekusi sesuai dengan peta jalan dari Cardano Foundation roadmap-nya. Mungkin di situ Alvino lebih paham ya secara teknikalnya ya. Karena peta jalannya itu ada pembahasan mengenai Hydra, Ouroboros, ada 2 macam juga itu. Ada Ya, itu untuk sisi core foundation ya, core foundation. Lalu yang lagi ongoing sih sekarang nggak cuman DeFi ya, DeFi pun itu ada questnya sendiri, ada perjalanannya sendiri. Tapi sekarang kita memang masih cukup heboh mengenai integrasi antara Cardano dan juga Bitcoin ya. benar. Nah itu jadi trending topik yang pertama. Nah secara lokal memang kita sedang coba menghidupkan kembali ya Town Hall. Town Hall ini nanti akan lahir banyak asosiasi di bawahnya dan itu akan kita persiapkan untuk the next komite dan juga board ke Intersect. Jadi pendaftarannya nggak cuman untuk satu orang tapi untuk satu entitas gitu. Oh, oke. Jadi akan kalau sekarang kita majunya as individu ya. Ya. Betul, nanti nextnya ini digiring untuk dalam satu entity. Iya, itu akan masuk ke Constitutional Committee berarti ya, sisi. Sisi Ya. ya. Oke, sebelum saya pindah ke Bro Alvino, saya juga sempat mention tentang adanya komite baru ya dari Indonesia. Itu adalah salah satunya Bro Randi dan saya. Iya, betul. Ya, kalau dari sisi Civic tuh sebenarnya dia lebih fokusnya apa sih, Bro? Civic Committee itu kita akan fokus pada kewarganegaraannya. Ya, quote-unquote kewarganegaraan Cardano itu kan dilihat dari partisipasi dan apa data yang ada di on-chain kan ya, ntar dari aktivitasnya. Tapi selain itu kita juga akan mengawasi proposal-proposal yang masuk nantinya mungkin ya ke GovTool. GovTool ya. Mana yang istilahnya nggak sesuai gitu kan. Terus kita juga akan terus secara aktif dan reaktif kita kasih edukasi ke teman-teman
yang ada di ekosistem Cardano ataupun yang baru on board gitu kan ya, mengenai bagaimana sih sebetulnya situasi yang dihadapi di ekosistem Cardano secara keseluruhan, bagaimana sih kondisi yang ada di Indonesia gitu ya, di Southeast Asia, di Western Hemisphere gitu ya, atau Eastern, bahkan Afrika gitu. Oke. Jadi kalau civic committee tuh lebih banyak fokus tentang kewarganegaraan Cardano gitu, dan bagaimana proses bagaimana partisipasi aktif ya dari masing-masing warga negaranya gitu. Sesuai dengan istilahnya norma-norma yang tidak tertulis ya. Ya. Oke, kalau berarti saya juga harus jelasin ya, karena Bro Randi udah jelasin tentang Cardano Civic. Iya. Saya jelasin dikit kalau saya tuh membership and community committee ya. Jadi kalau ini lebih fokus untuk ngurusin tentang garis depan ya. Garis depan ya. Pintu. Jadi mirip marketing ya. Sales, jadi enggak juga ya. Enggak sih, itu lebih ke kayak apa ya? mulai pintu kita masuk kan jadi Dari member ya. Ya jadi member dulu, karena kan di ekosistem Intersect ini kita memang awalnya kita harus member dulu, karena biar kita tahu ya itu tanda keseriusan gitu, kita beneran betul tanda keseriusan untuk dimana kita mau belajar, kita mau aktif di ekosistemnya, dengan cara ya kita harus bayar dulu ya. Gitu, itu nominalnya juga nggak terlalu besar. Kayak subscribe aja ya. Subscribe ya, kayak kita. Ditunggu mungkin next ininya dari Alvino sebagai open source committee. Iya, kita tunggu ya. Kita persiapkan gitu ya, biar Indonesia tuh punya ini ya, punya kesempatan gitu ya. Jadi bukan orang itu aja, semuanya punya kesempatan untuk kontribusi di sini gitu. Dan itu tugas saya dan teman-teman MCC lainnya untuk nge-guideline semua community yang ada di dunia, khususnya nggak di Indonesia doang, semuanya, karena ini perwakilan komitenya hampir di seluruh negara dan banyaknya Afrika. Jadi Afrika, Asia juga ada, dan saya juga salah satunya. Itu kita fokusnya adalah untuk nge-guideline si community ini biar satu arah ya, satu jalur lah ya, sesuai dengan jalan-jalan yang benar gitu, yang ditetapkan oleh Civic, karena itu tugasnya dia. Jadi Civic buatin peraturannya, kita maju ke depan untuk guideline orangnya gitu. Ya betul, secara keseluruhan memang tetap ya kita dengar apapun yang terjadi di Twitter, di X, Telegram, Discord, kita tampung aspirasi mereka kan ya. Penyampaiannya seperti apa ya, itu berdasarkan model tata kelola Cardano itu sendiri gitu kan, Intersect ya ke depannya. Oke, kita udah bahas tentang Intersect, kita switch pindah ke Bro Alvino ya. As a developer nih ya, kalau dari Bro Alvino sendiri, implikasinya apa ya? Apa sih yang project yang lagi yang sudah mulai jalan nih di ekosistemnya Cardano, khususnya di Indonesia atau misalnya atau yang negara lain, boleh di sharing tentang sisi devnya kan. Ini kan sisi tata kelola ya kan, sisi community, dan ini sisi devnya. Ya kalau mungkin yang udah dimention banyak rame di sosial media yang integrasi Bitcoin tadi ya. Jadi ada satu bridge native Bitcoin, dia pakai XBTC, itu bisa langsung di bridge ke Cardano Network. Juga ada update di Lace Wallet, itu integrasi Bitcoin secara langsung di situ. Ya sama kayak gitu. Terus ada beberapa update juga di Eternal Wallet, itu dia kalau semisal kita punya akun, bedanya Cardano sama EVM ya, itu kalau EVM itu smart account, berbasis account. Kalau di Cardano berbasis TXO. Nah di Eternal sendiri itu ada satu fitur update namanya Extended UTXO. Di situ bisa batching, jadi kita bisa pilih UTXO mana yang bakal kita submit ke blockchain kayak gitu sih. Nah kalau di lokal sendiri, previously kita ada beberapa proposal yang ya masih belum ke-funded, tapi kita mau onboard juga. Itu ada beberapa namanya Oracle DAO, di mana kita bantu para developer yang mau onboarding data mereka ke dalam Web3 kayak gitu. Oracle DAO. Ada juga social fee yang itu masih konsep. Kita masih juga riset untuk fitur-fitur yang lebih baik dari previously
Social Fee, dan juga kita ada Surabaya Hub, di mana itu juga bootcamp untuk para youth developer, khususnya untuk menarik minat juga para developer di Surabaya, ekosistem Surabaya, untuk masuk ke Cardano blockchain kayak gitu sih. Oke, jadi ini udah dipersiapkan ya, ada beberapa konsep-konsep produk ya yang udah ready untuk dikerjain. Nah ini berarti mau akan dimasukkan ke Katalis atau udah siap kemanapun sebenarnya? Sebetulnya itu Sudah. kita sudah pernah submit dan belum menang ya Iya. pada saat itu. Jadi Di tapi kita fund tetap berapa? fund 13. 13 ya. ya, Jadi oke. kita tetap komitmen bahwa konsep ini supaya tidak terbuang sia-sia ya. Otomatis karena kita juga dari sisi teknisnya sudah siap, dari sisi bisnisnya pun sudah ready ya. Maka dari itu memang ada beberapa ongoing discussion untuk partnership untuk Oracle DAO dan juga SocialFi ya. Nah, dua ini kita coba terus majuin karena memang ternyata ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman komunitas dan tradisional web 2 ya. Oke. Kalau untuk yang terakhir itu kayaknya baru Bro Alvino. Yang apa? Bootcamp ya? Bootcamp. Yang bootcamp. Oke. Nah itu sebenarnya udah pernah diinisiasi sih, cuman kita untuk konsep lingkupnya lebih spesifik ke masyarakat umum, yang sebelumnya itu di Fund 13 Surabaya Bootcamp. Nah untuk nextnya kita gandeng ke institusi sama Oke. kayak sekolahan, pesantren ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi lebih terkonsep dan juga untuk sesi pembelajaran khusus untuk youth development kayak gitu. Oke. Keuntungannya sendiri sih mungkin menurut saya ya, namanya waktu kan pasti bergulir ya, dimana kayak para developer ini yang udah sepuh lah mungkin semisal atau udah lama, nah itu kan pasti bertambah usianya. Nah di bertambahnya usia itu tadi kita perlu prepare untuk Regenerasi. berkelanjutan Iya, ya, kayak regenerasi. regenerasi tadi. Nah kenapa kita pilih sekolah karena ya mungkin anak sekolahan ini masih lebih mudah untuk menyerap sisi pembelajaran ketimbang Ya. mereka yang udah sibuk bekerja kayak gitu sih. Oke. Daripada rebahan dan juga ini ya, apa? Scrolling. Scrolling ya. Scrolling. Atau tiba-tiba masuk ke instrumen investasi tapi nggak paham gitu kan, bahaya ya. Benar. Ya. Oke, ini jadi pembahasan selanjutnya ya, yang tadi Bro Rani sempat mention adalah tentang institusi apa tadi? Instrumen Investasi. investasi. Ya, instrumen investasi. Mungkin kita akan undang untuk podcast selanjutnya ya. Boleh. Kita bahas tentang ini karena ini juga satu highlight yang cukup cukup booming juga gitu ya. Kita harus persiapkan juga ya untuk generasi baru gitu ya. Tadi Bro Alvino sempat mention tentang anak sekolah, mungkin nanti ada anak kuliah juga ya. Mereka masih punya cukup banyak waktu untuk alokasi waktunya ya, Bro, buat belajar lagi gitu ya, buat punya waktu lebih panjang lah dari kita yang pekerja gitu ya maksudnya. Gitu. Terus ini menarik sekali sebenarnya pembicaraan kita ya. Mungkin kalau misalnya kita mau bahas tentang intersex sendiri, kita punya waktu yang lebih panjang lagi waktunya ya Bro Randi. Mungkin nanti podcastnya sampai 4 jam. Nggak semenarik yang bisa dapat cuan dari trading memang ya, tapi Iya. ini adalah real life gitu yang kita sebut, memang ini dunia nyata yang kita geluti gitu kan. Cara-cara yang punya istilahnya tata krama. Ya. Dan juga nggak sembarang orang juga ya bisa langsung on board ke ekosistem DeFi dan dia tiba-tiba jadi kaya begitu aja gitu kan. Decentralized finance tapi nggak punya basis pengetahuan secara finance awalnya gitu kan. Itu kan bahaya banget gitu. Makanya ya kita ikutin aja flow yang ada di Cardano gitu kan ya. Dia partisipasi aktif dari tata kelola dan juga kita mulai jadi warga negara. Setelah itu kita masuk jadi volunteer, nanti mulai gabung ke roles yang ada. Ada juga yang community based, dia memang senangnya kumpul-kumpul ya, dia nyatuin teman-teman kan. Ya, ngumpul-ngumpulin teman-teman ya, buat yang punya interest yang sama gitu kan. Iya. Tapi di sini karena
apa tadi community. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau di Cardano itu kita meskipun apa ya decentralized ya, kita literally beneran decentralized, tapi kita masih punya guideline tertentu gitu. Guideline-nya jelas gitu ya. Kalau misalnya dulu pada saat belum dibuatnya Cardano Convention konstitusionalnya, itu sebenarnya udah ada guideline yang cukup jelas gitu. Khususnya kami ya, untuk saya dan semua ambasador tuh kita punya guideline yang sangat jelas untuk bahas hanya tentang ekosistemnya aja gitu. Kita sama sekali nggak boleh bahas tentang harga, tentang apa sih namanya nanti serok gitu kan. Kalau sekarang kan lagi serok di angka sekian, lepas di angka berapa gitu ya. Kita sama sekali nggak boleh bahas karena itu kan balik lagi kita harus dior ya. Kita do it your own research ya. Benar-benar harus di research sendiri, harus punya fundamentalnya sendiri, basicnya gitu ya dari berbagai sisi. Kalau mungkin yang finance, saya finance ya, jadi saya harus cek dulu gitu ya ketika saya mau onboard sesuatu, mau invest gitu ya, kita harus lihat juga. Kalau dari sisi yang lain mungkin punya sisi expertise yang lain juga sama gitu, kita punya base itu harus punya ya, bener ya Bro Randy ya. Mungkin Bro Alvino sekarang yang masih aktif Ya. Masih aktif ya trading. Kalau dari saya sendiri, saya sebenarnya nggak terlalu aktif trading ya, dan juga kalau dari sisi saya beli suatu token itu berbasis dari teknologi saya suka atau enggak, kayak gitu sih. Oke. Fundamental ya? Iya, fundamental blockchainnya sendiri. Jadi kalau kayak meme token dan lain sebagainya saya hindarin, benar-benar hindarin. Oke. Jadi ini perlu di highlight ya buat para teman-teman yang pendengar kami gitu ya. Kalau misalnya ini kita ngasih apa ya, bukan warning ya, pokoknya kasih tahu ya, highlight yang spotlightnya adalah apapun yang mau kalian beli gitu ya, tetap harus punya fundamentalnya gitu ya. Masing-masing pribadi Ya, pribadi masing-masing sih. Berdasarkan dia punya fundamental apa gitu ya, sesuai dengan profesinya Gak gitu. usah belajar sama orang lain nih, Gak istilahnya. Istilahnya ya baca textbooknya, belajar sendiri, lihat resiko diri sendiri, gitu kan. Jadi kita tahu gitu, sampai mana batas resikonya, ya do it gitu. Ya, oke. Thank you untuk Bro Randy tentang intersect-nya yang sangat fundamental banget gitu ya dari sisi belum itu masih belum ya? Permukaan aja. Oh, permukaan. Nanti kalau misalnya mau tahu banyak silakan tanya-tanya di mana Bro? Randy 666. Oke, jadi boleh chat di Telegramnya Bro Randy. Iya. Kalau nggak masuk dulu ke Telegramnya Cardano Hub Indonesia ya. Ya. Nanti di Telegram. situ cari aja, ada tulisannya Randy. Ada juga Bro Alvino, thank you juga buat Bro Alvino tentang update mengenai developmentnya ya, apa yang ada yang sedang berkembang, apa yang sudah dijalanin gitu ya, update-nya. Dan kalau mau tanya-tanya boleh nggak, misalnya di mana gitu teman-teman? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Mungkin seputar Ya, boleh blockchain aja nanti. sih. Nanti sebenarnya bisa tanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Telegramnya Cardano Hub Indonesia boleh tanya-tanya juga gitu ya. Tanya aja langsung Bebas. di situ gitu. Mau tanya tentang apa, mau belajar tentang sisi development atau sisi yang mau governance gitu boleh gitu ya. Kalau nanya saya nggak boleh. Boleh ya, kalau tanya saya boleh gitu. Mengenai tentang community atau tentang finance lah ya, masih bisa jawab lah ya gitu. Oke, thank you buat waktunya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi gitu ya. Saya pasti undang lagi sih ya. Saya akan undang lagi Bro Randy, saya akan undang lagi Bro Alvino gitu ya. Nanti pembahasan lain yang mungkin lebih detail ya. Oke, by request aja. By request ya. Audience. Soalnya dari sisi saya sendiri sih mungkin edukasi blockchain dan cryptocurrency di Indonesia itu kurang menyeluruh ya. Jadi taunya blockchain dan crypto itu ini aset instrumentasi buat trading doang. Sementara ekosistem di belakangnya itu banyak. Kayak Bro Randy yang jadi MCC untuk Intersect komunitas global. Cevani yang jadi ambasador di Cardano kayak gitulah. Sementara para bukan golongan sih, masyarakat ya. Yes. Banyak masyarakat taunya itu cryptocurrency itu itu cuman kayak Mata uang. trading ya. Doang ya. Beli jual sementara di belakangnya itu ada proses panjang di situ. Itu bisa baru kesempatan juga semalam sih. kayaknya ada pembahasan itu dari komunitas Cardano ya di global. Kalau teknologi ini memang fokusnya
terutama Cardano ya, dia harus fokus nggak cuma untuk majority tapi untuk minority juga gitu kan, dari region-region yang Iya, benar. minor itu kan gitu. Oke. Thank you buat sharingnya bro. Buat teman-teman nanti bisa tadi balik lagi bisa tanya-tanya di Cardano Hub Indonesia di Telegramnya. Teman-teman developer bisa di Discordnya ya. Nanti langsung dijawab sama Bro Alvino. Terus kalau bisa juga nanti mention di Twitter Cardano Hub Yep. Indo ya. Ke Cardano Hub Indonesia juga kita ada, itu ada update-update terbaru. Terus udah gitu jangan lupa untuk daftar juga di websitenya Cardano Hub Indonesia, nanti akan ada di description box juga gitu. Sampai jumpa di town hall bulan depan, bye bye, thank you.